Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Masuk Kerajaan Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam salah satu bukunya, Anthony de Mello, salah seorang pastor Yesuit, mengungkapkan bahwa salah satu yang membuat manusia menderita adalah kelekatan kepada barang-barang dunia, kelekatan kepada uang, dan kelekatan dalam bentuk apapun sering membelenggu manusia dan menjadikannya tidak mudah lepas bebas dan seringkali membawa manusia jauh dari kebahagiaan. Seorang anak muda datang pada Yesus dan bertanya bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Ia merasa bahwa dalam kehidupannya ia telah menjalankan dengan sangat baik firman-firman Tuhan. Yesus meminta orang muda itu untuk berbuat lebih, yaitu dengan menjual harta miliknya, membagikannya kepada orang miskin, dan mengikutinya. Orang muda itu menjadi kecewa dan pergi karena hartanya banyak. Ia tidak rela melepaskannya, memberikan kepada orang miskin. Kekayaannya menggagalkan dan membatalkan untuk mencari kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia seringkali kita bersikap seperti anak muda yang dikisahkan dalam Injil. Kita begitu melekat dengan harta duniawi, meninggalkan HP hanya 1 jam saja untuk berdoa terasa sulit. Kita begitu melekat dengan uang, kekayaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatnya. Karena kita sudah tidak mampu lagi untuk menahan diri. Kita mengikuti nafsu yang tidak terkendali. Bahkan tidak jarang kita tega mengorbankan sesama untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak sedikit orang pada masa ini berbuat seperti Raja Daud, menempatkan Uria panglima perangnya ke baris terdepan peperangan agar mati terbunuh, sehingga bisa mengambil Batsheba, istri Uria, menjadi istrinya. Injil hari ini mengajak kita semua bertobat dan berani melepaskan diri dari keterikatan yang menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Markus bab 10 ayat 24 dan 25, di sana Yesus berkata, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Memang, kita pun terpancing untuk berpikir, bagaimana mungkin seekor unta bisa masuk lubang jarum? Tidak mungkinkah? Lubang jarum kan kecil sekali. Hanya benang yang bisa masuk ke lubang jarum itu. Pemikiran seperti itu keliru. Itu salah. Karena yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kata lubang jarum bukanlah lubang jarum yang biasa kita pakai menjahit. Namun demikianlah ceritanya. Untuk memasuki kota Yerusalem yang terkenal sebagai kota perdagangan, dibuatlah pintu-pintu gerbang. Dan pintu-pintu gerbang itu berukuran kecil, sehingga unta-unta yang membawa banyak barang tidak mungkin bisa masuk. Maka semua barang serta beban yang dibawanya harus dilepaskan, diturunkan dulu. Unta itu pun harus didorong agar berobos dan bisa masuk. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita serta menguatkan iman kita. Saudara-saudari terkasih, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus melepaskan segala beban yang dibawanya. Beban dosa, beban kesalahan, beban kekayaan, beban kesombongan, beban kemunafikan, dan sebagainya. Pendeknya, semua hal-hal negatif serta perkara-perkara yang menjauhkan orang dari Allah dan Yesus harus dilepaskan, harus diturunkan dari dirinya dan hidupnya. Dalam hidup ini, orang sederhana lebih peka dan terbuka akan nilai-nilai surga. Menjadi seperti anak kecil adalah tuntutan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sudahkah kita berusaha melepaskan diri dari belenggu kekayaan sehingga kita menerima penolakan pada diri kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga anugerah rahmat serta berkat selalu mengingatkan kami untuk hidup sederhana, rendah hati, dan miskin, sehingga kami akan terbebas dari kesombongan serta perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kami dari Yesus. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.